Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Nurrahmi Briliana, tim 1919 1050 1030 dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Nah, kali ini saya akan membawakan materi mengenai manajemen risiko sumber daya lahan yang memiliki lokasi studi kasus di kecamatan saya sendiri, tepatnya di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah evaluasi sumber daya lahan dengan dosen pengampu Ibu Rindang Alfia STMT dan Bapak Rendra Suprobo Aji STMT. Nah, saat ini saya sedang berada di lokasi studi kasus saya, yaitu di Kali Pikatan. Seperti pada belakang saya ini adalah penggambaran dari lokasi studi kasus yang ada di Sungai Pikatan. Oke, setelah kita tadi dari lokasi, maka kita langsung masuk ke topik pembahasannya. Nah, kali ini aku akan membawakan mengenai manajemen risiko sumber daya lahan yang terdapat di Kabupaten Mojokerto, khususnya daerah sekitar Kali Pikatan. Nah, pada pembahasan kali ini terdapat 6 subbab, yaitu yang pertama, identifikasi masalah, lalu yang kedua, rumusan masalah yang akan diangkat selama pembahasan ini, lalu yang ketiga, yaitu mengenai manajemen risiko terkait sumber daya lahan yang ada. Lalu untuk yang keempat, analisa dari manajemen risiko. Yang kelima, alternatif dari penanganan. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah langkah dari penanganan beserta nanti terdapat kesimpulan di akhir. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama. Nah, untuk topik yang pertama yaitu identifikasi masalah. Sebelumnya, kita harus mengetahui studi kasus yang diambil, yaitu dengan studi kasus di tempat tinggal saya sendiri, yaitu di Kabupaten Mojokerto. Untuk letak geografisnya, yaitu berada di 11 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan, dengan batas administratif sebelah utara di Kabupaten Lamongan, sebelah timur di Kabupaten Gresik, Sidoarjo, dan Kabupaten Pasuruan. Kemudian untuk batas sebelah selatannya sendiri yaitu dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu. Kemudian batas di sebelah barat yaitu dengan Kabupaten Jombang. Nah, untuk Kabupaten Mojokerto sendiri memiliki 18 bagian wilayah secara administratif, yaitu merupakan pembagian menjadi kecamatan. Lalu memiliki 304 desa dengan luas totalnya yang mencapai 692,15 km persegi. Oke, lanjut kita akan membahas mengenai lokasi yang akan menjadi inti pembicaraan kali ini, yaitu tepatnya di sungai atau Kali Pikatan. Nah, Kali Pikatan ini merupakan sungai yang sangat penting sejak zaman Majapahit. Nah, aliran air di Sungai Pikatan ini tidak pernah kering, walaupun tengah masuk di musim kemarau. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Sungai Kali Pikatan ini membawa kemakmuran dan juga dapat menyebabkan bencana alam. Nah, Kali Pikatan ini berada di Kecamatan Gondang, lalu melalui 4 desa, yaitu Desa Gondang, Desa Pugeran, Desa Pohjejer, dan juga Desa Karangkuten, dengan panjang mencapai 22,23 km dengan luas das yaitu 88,749. Topik pembahasan selanjutnya yaitu mengenai permasalahan dan penyebabnya. Nah, permasalahan yang sering terjadi itu yaitu banjir. Seperti layaknya di sungai-sungai lainnya yang ada di Indonesia, Kali Pikatan ini juga sering menyebabkan banjir. Nah, penyebab dari terjadinya banjir di Kali Pikatan ini merupakan adanya perubahan tata guna lahan yang diakibatkan oleh aktivitas dari masyarakatnya. Topik pembahasan yang kedua yaitu mengenai rumusan masalah. Kali ini terdapat 3 rumusan masalah yang dibuat, yaitu yang pertama, bagaimana sih resiko terjadinya bencana banjir pada Kali Pikatan. Lalu, rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai bagaimana manajemen resiko sumber daya lahan pada Kali Pikatan itu. Lalu, rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana alternatif penanganannya dari terjadinya banjir di Kali Pikatan. Kemudian untuk topik yang ketiga yaitu mengenai manajemen risiko terhadap sumber daya lahan.
Untuk mengawali, kita harus mengetahui tujuan dari manajemen risiko sumber daya lahan. Tujuannya ini terdapat 4, yaitu yang pertama, yaitu tujuannya untuk mengurangi dan menghindari kerugian secara fisik, ekonomi, maupun jiwa yang dialami oleh perorangan ataupun masyarakat dan negara. Lalu tujuan yang kedua yaitu mengurangi penderitaan dari korban bencana alam. Yang ketiga yaitu mempercepat pemulihan setelah terjadinya bencana alam. Dan yang keempat adalah memberikan perlindungan kepada pengungsi ataupun masyarakat yang kehilangan akan tempat tinggal sehingga kehidupannya tersebut menjadi terancam. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tahapan dari manajemen risiko sumber daya lahan. Nah, terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama tahapan kesiapsiagaan atau preparedness. Nah, tahapan yang pertama ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana alam tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Lalu, untuk tahapan yang kedua yaitu mitigasi atau mitigation. Nah, tahapan yang kedua ini merupakan serangkaian kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko setelah terjadinya bencana, baik dari pembangunan fisik ataupun penyadaran dan peningkatan kemampuan oleh masyarakat. Tahapan yang ketiga yaitu tahap respons atau tahap darurat. Nah, tahapan ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara segera ketika terjadinya bencana alam. Nah, kegiatan ini dapat meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsian, serta penyelamatan dan pemulihan sarana prasarana yang ada. Kemudian untuk tahapan yang keempat atau tahapan yang terakhir adalah tahapan recovery. Tahapan ini dilakukan setelah terjadinya bencana alam. Dapat dilakukan dengan perbaikan ataupun pemulihan semua aspek yang terdapat pada lokasi tersebut, baik dari pelayanan masyarakat ataupun perbaikan sarana prasarana penunjang lainnya. Oke, selanjutnya topik yang keempat mengenai analisa manajemen risiko. Nah, dasar pembahasan kali ini kita dapat mengetahuinya dengan melihat UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, risiko bencana alam sendiri merupakan potensi dari kerugian yang dapat ditimbulkan setelah terjadinya bencana alam pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, dan bentuk kerugiannya tersebut dapat berupa kerugian akan korban jiwa, kerugian akan materi, dan juga kerugian-kerugian lainnya. Nah, berdasarkan lokasi studi yang diambil, maka risiko bencana alam yang memungkinkan terjadi adalah bencana alam banjir. Nah, banjir ini sudah pernah terjadi beberapa kali dengan meluapnya air yang ada di Kali Pikatan. Nah, bencana alam berupa banjir ini setiap tahunnya terjadi di Mojokerto dan mungkin sampai saat ini belum dapat dihindarkan. Nah, banjir sendiri merupakan permasalahan umum yang sangat sering sekali terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia. Nah, contohnya saja pada studi kasus ini disebabkan oleh tata guna lahan yang tidak dapat dikontrol atau tidak dapat dikendalikan. Akan tetapi sebenarnya masih terdapat banyak permasalahan atau penyebab lain yang menyebabkan nantinya timbul bencana alam banjir, berupa sampah yang menumpuk di sungai, kemudian sikap dari masyarakat yang selalu menebang pohon, dan juga perilaku-perilaku masyarakat yang lainnya. Jadi bencana alam banjir ini sebenarnya bisa dikatakan lebih banyak karena faktor dari perlakuan manusia. Nah, dapat terlihat pada slide yaitu terdapat 3 peta. Yang pertama terdapat peta risiko bencana banjir di Kabupaten Mojokerto. Lalu untuk yang di tengah-tengah terdapat peta kerawanan dari bencana banjir di Kabupaten Mojokerto. Dan yang ketiga yang di sebelah kanan terdapat peta kerentanan banjir yang terjadi di Kabupaten Mojokerto. Nah, pada ketiganya ini, bencana banjir itu diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu terdapat tinggi, sedang, dan juga rendah. Semakin berpotensi, maka akan memiliki klasifikasi tinggi. Selanjutnya, dapat diketahui pada slide terdapat peta kerawanan banjir di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Nah, pada peta kerawanan banjir ini terbagi menjadi 3 seperti klasifikasi yang di awal, yaitu kelas rendah, sedang, dan juga tinggi. Untuk kelas rendah sendiri memiliki luas sekitar 83,59,
Sedangkan untuk kelas sedang memiliki luas 28,33 hektar. Dan untuk kelas tinggi memiliki luas yaitu 2,04 hektar. Nah, dapat diketahui bahwa yang memiliki kelas tinggi dan juga sedang ini merupakan daerah sekitar Kali Pikatan sendiri. Jadi, daerah yang paling rawan akan banjir terdapat di sekitar Sungai Pikatan. Selanjutnya, terdapat peta risiko bencana banjir yang ada di Kecamatan Gondang. Nah, di sini dapat kita ketahui sebenarnya itu terbagi menjadi 3, yaitu kelas rendah, sedang, dan juga tinggi. Akan tetapi, untuk risiko yang tinggi itu tidak terdapat di Kecamatan Gondang. Nah, pada Kecamatan Gondang, risiko bencana alam yang memiliki kelas rendah sendiri memiliki luas 11.196,16 ha dan juga yang memiliki kelas sedang yaitu 199,7 hektar. Ya, selanjutnya terdapat perhitungan risiko dari bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Gondang dengan dampak dari Kali Pikatan tadi. Nah, seperti yang dijelaskan di awal bahwa Kali Pikatan ini di Kecamatan Gondang melalui 4 desa, yaitu Desa Gondang, Desa Pugeran, Desa Pojejer, dan juga Desa Karangkuten. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa terdapat tabel kerentanan. Nah, kerentanan ini terbagi menjadi 3, kerentanan sosial, ekonomi, dan juga fisik. Dapat diketahui pada seluruh desa ini memiliki kerentanan baik sosial, ekonomi, dan juga fisik itu dalam kelas rendah. Seluruhnya memiliki kelas rendah. Kemudian dapat kita total bahwa kerentanan di 4 desa tersebut merupakan kelas rendah. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan penghitungan dengan memasukkan kerawanan dan juga kelas kapasitas. Nah, untuk kerawanannya sendiri pada Desa Gondang memiliki kelas rendah, sedangkan untuk Desa Pugeran, Desa Pojejer, dan Desa Karangkuten memiliki kelas sedang. Untuk risikonya pada keempat desa tersebut memiliki kelas sedang. Lalu untuk kapasitasnya pada keempat desa ini memiliki hasil yang berbeda-beda. Pada Desa Gondang memiliki kelas rendah. Sedangkan untuk Desa Pugeran, Desa Pojejer, dan juga Desa Karangkuten itu memiliki kelas sedang. Nah, dapat kita ketahui secara kesimpulan di akhir bahwa risiko total dari bencana alam banjir ini di keempat desa tersebut yaitu untuk yang pertama, Desa Gondang itu memiliki risiko total yang rendah. Kemudian untuk Desa Pojejer, Desa Pugeran, dan juga Desa Karangkuten memiliki risiko totalnya itu merupakan sedang. Selanjutnya masuk ke topik yang kelima mengenai alternatif penanganan. Nah, alternatif penanganan ini terdapat upaya pencegahan dari bencana banjir. Nah, yang pertama yaitu menjaga lingkungan sekitar. Artinya, upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan cara kita dapat menjaga kebersihan dari selokan, sungai, dan juga dapat memeliharanya dengan baik. Nah, caranya yaitu jangan melakukan pembuangan sampah sembarangan pada lokasi-lokasi tersebut. Kemudian untuk upaya yang kedua yaitu hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Nah, kondisi ini pada Kali Pikatan itu terdapat perumahan di sekitar sungai. Dan juga seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa sesuai dengan permasalahan di Kali Pikatan itu yaitu terdapat perubahan tata guna lahan yang tidak dapat dikendalikan. Lalu untuk upaya yang ketiga yaitu melaksanakan program tebang pilih dan juga reboisasi. Jika kita melakukan penanaman pada hutan, maka air hujan itu dapat ditampung dan tidak sampai nantinya itu meluap. Luapan air inilah yang nantinya dapat menyebabkan bencana alam banjir. Nah, kemudian yang keempat yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Seringkali masyarakat itu masih membuang sampah pada tempat yang tidak sepatutnya. Contohnya saja, Sungai Pikatan ini masih banyak ditemukan sampah yang artinya masyarakat sekitar itu membuang sampah di sungai langsung tanpa ada pengelolaan secara khusus. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu rajin membersihkan saluran air. Membersihkan saluran air ini dapat membantu aliran air itu dapat berjalan dengan lancar sehingga air tidak menjadi tergenang dan nantinya meluap. Oke, kita masuk ke topik yang terakhir yaitu topik yang keenam mengenai langkah penanganan dari bencana banjir ini. Nah, pada langkah penanganannya ini terdapat 3 pembahasan.
atau terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap pencegahan dan juga tahap mitigasi banjir, yaitu artinya dapat dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko yang kemungkinan terjadi ketika terjadinya bencana alam, khususnya bencana alam banjir. Rangkaian upaya yang dilakukan ini dapat dilakukan dengan perbaikan dan juga modifikasi dari lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan dari suatu masyarakat untuk menghadapi suatu bencana. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, mitigasi ini memiliki arti yaitu tindakan untuk dapat mengurangi suatu bencana. Sedangkan menurut UU atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi memiliki arti serangkaian upaya atau kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko dari terjadinya suatu bencana melalui pembangunan fisik ataupun penyadaran terhadap kemampuan yang dimiliki untuk menghadapi bencana alam. Nah, menurut UU nomor 24 tahun 2007 sendiri, upaya yang dilakukan atau kegiatan yang dapat dilakukan ketika mitigasi itu terdapat 3, yaitu yang pertama, pelaksanaan penataan ruang, lalu yang kedua, pengaturan pembangunan, lalu pembangunan infrastruktur dan juga tata bangunan. Lalu yang ketiga, yaitu penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan yang ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kemampuan yang lebih. Nah, selain itu terdapat 3 cara dari mitigasi bencana yang dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat, yaitu dengan kegiatan fisik yang secara terstruktur, lalu kegiatan non-struktur, dan juga gabungan dari keduanya. Lalu langsung saja kita masuk ke tahapan yang kedua, merupakan tahap kesiapsiagaan. Nah, tahapan kesiapsiagaan ini biasanya dilakukan ketika akan menghadapi suatu bencana. Pada tahapan ini sudah terdapat sinyal ataupun tanda-tanda akan terjadinya suatu bencana, sehingga masyarakat diminta untuk selalu waspada dan juga bersiap-siap akan terjadinya suatu bencana, sehingga ketika terjadinya bencana, masyarakat dapat menanggulanginya secara segera dan dapat menyelamatkan diri, agar tidak sampai menimbulkan dampak berupa kerugian ataupun yang lainnya. Selanjutnya masuk ke tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir, yaitu tahap tanggap darurat. Nah, pada tahapan ini merupakan tahapan yang dapat dilakukan ketika sedang terjadinya suatu bencana, sehingga masyarakat dapat bersikap waspada. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pembahasan kali ini, sebenarnya kali pikatan atau sungai pikatan itu memberikan dampak positif. Akan tetapi, di balik dampak positifnya itu juga memiliki dampak negatif, berupa ketika terjadinya musim penghujan, maka rawan akan terjadinya bencana alam banjir. Nah, bencana alam banjir ini disebabkan karena pengaruh dari manusianya sendiri, yaitu aktivitas dari perubahan tata guna lahan yang semakin meningkat dan tidak dapat dikendalikan. Sehingga dapat kita jumpai bahwa di sekitaran sungai atau di sekitaran kali pikatan itu terdapat bangunan-bangunan. Berdasarkan peta risiko, maka dapat diketahui jika di Kecamatan Gondang itu sebenarnya memiliki kelas sedang dan juga rendah. Nah, akan tetapi untuk di keempat desa yang sudah disebutkan tadi, mayoritas memiliki keadaan sedang, yang artinya mereka lebih berpotensi untuk terjadinya banjir daripada daerah-daerah lainnya yang ada di Kecamatan Gondang. Nah, keempat desa tersebut adalah Desa Gondang, Desa Pugeran, Desa Pohjejer, dan juga Desa Karangkuten. Nah, demikian penyampaian dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih sudah menonton video yang sudah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.